Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Banyak faktor yang menentukan hasil perang, dimulai dari pengalaman komandan, jumlah pasukan, kualitas perlengkapan, dan taktik brilian. Namun, ada satu faktor yang bisa mengabaikan semua faktor tersebut, yaitu kekuatan yang sangat luar biasa, sampai tidak ada yang bisa mencegahnya. Hanya dengan mengandalkan seekor paus putih atau Leviathan, Nahan bisa menghancurkan satu batalion garis depan yang mencoba untuk menghadangnya. Sirkik berkata, ini sungguh bencana berjalan. Dirinya bahkan belum pernah mendengar ada kekuatan semacam ini di lantai bawah. Sambil mencoba menjaga jarak dari pria mengerikan itu, Sirkik menanyakan siapa dia sebenarnya dan kenapa dia bisa bersama dengan orang-orang lantai bawah. Nahen berkata entahlah, dirinya sendiri ingin tahu kenapa dirinya bisa berada di lantai bawah dan kenapa dirinya bisa memiliki kekuatan sehebat ini. Melihat medan perang yang sudah porak-poranda, Eri menanyakan apakah mereka perlu ikut campur. Tapi Dain berkata, mungkin sejak awal Tuan Nahen tidak membutuhkan mereka. Meskipun begitu, mereka tidak boleh berdiam diri seperti orang bodoh, karena mereka juga perlu menunjukkan nilai mereka, dan Eri berkata kalau begitu dirinya akan mendukungnya. Dain berkata kalau begitu dirinya akan mengandalkannya, dan seketika itu juga Eri menggunakan magic angin untuk meringankan tubuh Dain sekaligus kecepatan gerakannya. Selayaknya bergerak bebas tanpa beban, Dain mampu menempuh jarak ratusan meter hanya dalam sekejap, dengan bantuan sihir penguatan yang diberikan Eri padanya. Melihat jika ada manusia rendahan yang mencoba menyerang mereka dari belakang, para penyihir itu jelas saja berteriak, berani sekali manusia hina menyerang mereka. Namun bersamaan dengan sihir yang dilancarkan pasukan Dekarabia, Eri merapalkan sihir perlindungan pada Dain hingga membuatnya terhindar dari serangan musuh. Melihat manusia itu yang hanya bisa bertekuk lutut, Sirkik memerintahkan agar para prajurit segera menghabisi manusia rendahan yang berani datang kemari. Akan tetapi, ketika melihat jika manusia rendahan itu masih hidup dan baik-baik saja, Sirkik jelas saja menanyakan dari mana dia bisa mendapatkan perisai setebal itu. Tentu saja Dain langsung bergegas menyerang pasukan musuh yang lengah, sambil berkata kenapa mereka selalu berkata manusia rendahan atau semacamnya. Seketika itu juga Dain menghabisi Sirkik beserta para bawahannya dan membuat anggota pentagram hanya tersisa satu orang saja. Crush yang tadinya tidak ingin menggunakannya, jelas saja mulai merubah wujudnya, sambil berkata dirinya sendiri yang akan membunuh manusia rendahan itu. Seketika itu juga Crush berubah menjadi kadal bersayap, tapi dia hanya bisa menggunakan skill itu selama 5 menit sebelum seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Akan tetapi Nahen yang sudah memegang pedangnya berkata, apakah dia terlalu meremehkannya sampai-sampai dia mengalihkan pandangannya darinya? Seketika itu juga, Nahen menebas tubuh Crush menjadi 2 seperti memotong puding dan membuat karir kelima pentagram yang terkenal musnah dalam waktu sehari. Nahen berkata kalau dia sekarang bisa beristirahat dengan tenang karena sebentar lagi dirinya akan mengirim Dekarabia untuk menyusul mereka. Di samping itu, Eri yang melihat Dain berhasil mendapatkan perhatian Nahen berkata, syukurlah Dain berhasil menunjukkan nilai mereka. Bersamaan dengan itu, Sere datang sambil menanyakan di mana Royal Tutor, dan Eri yang terkejut berkata Tuan Nahen masih berada di sekitaran pasukan musuh. Sere berkata kalau guru selalu melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi Eri berpikir dirinya baru tahu kalau Demon King bisa berekspresi seperti itu. Eri berkata suatu hari nanti, Demon King pasti bisa melakukan sesuatu yang sangat hebat seperti Tuan Nahen, dan Sere berkata mulutnya itu terdengar manis sekali. Eri menanyakan apakah Tuan Nahen tahu kalau Yang Mulia datang kemari, tapi Sere berkata dirinya datang kemari tanpa sepengetahuan Royal Tutor. Sere menanyakan ada urusan apa dia menanyakan itu, tapi Eri meminta maaf karena sudah lancang menanyakan itu. Hanya saja Tuan Nahen berkata hanya mereka bertiga yang datang kemari. Sere menanyakan apakah jangan-jangan manusia seperti dia berani menaruh perasaan aneh pada gurunya, dan Eri meminta maaf karena dirinya sangat takut pada Tuan Nahen. Namun karena Seri rasa dirinya salah paham, Seri berkata, lupakan saja apa yang dirinya katakan, dan Eri yang tidak paham hanya bisa berkata dirinya mengerti. Tak lama kemudian, Nahen datang sambil menanyakan kenapa Seri kemari. Tapi Seri berkata kalau dirinya ingin melihat bagaimana guru akan bertarung.
Eri yang melihat Dane kembali dengan selamat berkata, syukurlah dia berhasil melakukannya. Tapi Dane berkata semua ini berkat bantuannya, jadi dirinya harus berterima kasih padanya. Nahen berkata, bukankah dirinya sudah bilang agar dia bersama Komandan Elraza saja? Tapi Seri mengatakan dirinya bosan hanya duduk di sana, jadi dirinya ingin menontonnya. Nahen berpikir dirinya sudah melenyapkan semua kemungkinan yang bisa mengancamnya. Jadi mungkin dirinya harus membiarkannya untuk mendapatkan pengalaman bertarung sungguhan. Nahen berkata, Kastil de Carabia sekarang hampir tidak ada penjaganya. Jadi bagaimana kalau dia bersama dengan Komandan Elraza menyelesaikan sisanya? Dan Seri berkata, baiklah. Nahen juga memuji kerjasama yang mereka lakukan untuk mengatasi anggota pentagram. Jadi tidak sia-sia dirinya memberikan kesempatan untuk membuktikan kelayakan. Nahen berkata dirinya akan memberikan misi baru setelah urusan di sini selesai, jadi mereka berdua bisa beristirahat dulu, dan Eri beserta Dane berkata, baik Tuan Nahen. Nahen berpikir penaklukan lantai 68 memang tidak berjalan seperti rencana awalnya, tapi setidaknya dirinya tidak akan kehilangan benda itu di sini. Beberapa saat kemudian di Kastil Demon King lantai 68, de Carabia tampaknya sudah dikalahkan dengan kondisinya yang sangat menyedihkan. Seri mengatakan orang ini bahkan tidak sehebat yang dirumorkan. Atau apakah jangan-jangan orang ini Demon King palsu? Tapi Elraza berkata itu karena Yang Mulia terlalu kuat. Elraza berpikir dirinya masih bisa memahami soal swordsmanship. Tapi bagaimana Tuan Nahen bisa mengetahui ancient magic yang sudah seharusnya hilang setelah waktu itu? De Carabia berkata kalau Seir sudah menciptakan seorang monster mengerikan dan Elraza meminta agar Yang Mulia bersabar sebab Tuan Nahen ingin agar De Carabia ditangkap hidup-hidup. De Carabia berkata apa yang ingin dia lakukan? Bukankah dia bilang mereka ingin menangkapnya hidup-hidup? Dan Seri mengatakan kata kuncinya adalah hidup-hidup. Sambil mengepalkan tangannya, Seri berkata itu artinya dirinya bisa menghajarnya sepuasnya asalkan dia masih bisa bernafas. Dan De Carabia berteriak, dasar kau wanita monster. Beberapa saat kemudian, Elraza meminta supaya Yang Mulia berhenti, karena orang ini sebentar lagi akan mati. Tapi De Carabia yang sudah bonyok berkata, mending mereka membunuhnya saja. Seri yang masih belum puas menanyakan kenapa Demon King ini lemah sekali, padahal dirinya baru memukulnya 10 kali. Seri berkata anggap saja Kapten Elraza yang melakukan ini, karena Royal Tutor akan marah jika tahu dirinya yang melakukannya. Tapi Elraza berpikir kenapa dirinya malah dikambing hitamkan. Namun bersamaan dengan itu, Nahen datang sambil menanyakan apa yang sedang mereka ributkan, dan Seri berbisik agar Komandan Elraza membantunya kali ini. Seri berkata tidak ada apa-apa, dan Elraza berkata semuanya aman terkendali. Tapi Nahen berpikir tingkah mereka tampak sangat mencurigakan. Nahen menanyakan apakah dia yang membuat De Carabia bonyok seperti ini, dan kalau dia melakukan kesalahan, maka dia harus bertanggung jawab, dan Seri meminta maaf. Nahen mengatakan kondisinya buruk sekali, bahkan sebuah keajaiban dia masih hidup setelah menerima semua pukulan ini. De Carabia yang masih tersadar menangis sambil meminta supaya dia membunuhnya saja, daripada memukulinya sampai sekarat. Elraza menanyakan apakah Tuan Nahen akan membiarkan De Carabia hidup, padahal dia bukan tipe orang yang akan tunduk seperti Dantalion. Nahen mengatakan kalau dirinya tidak berniat mengampuninya, tapi untuk sekarang dirinya membutuhkan informasi terkait barang itu. Nahen menanyakan apakah Seri pernah mendengar tentang Nebula Stone, dan Seri berkata, bukankah itu spesialisasi lantai 68? Nahen berkata, dirinya akan mencocokkan kesaksian Crowley dengan De Carabia, karena hanya Demon King lantai 68 dan orang terdekatnya yang tahu lokasi tambang Nebula Stone. Nahen berpikir jika di dalam gamenya, tambang itu selalu berubah-ubah lokasinya. Jadi dirinya perlu memastikan lokasinya secara langsung. Tak lama kemudian, Sitri datang sambil berkata dirinya dengar dia membutuhkan bantuannya. Dan apakah pria babak belur di sana adalah De Carabia? Nahen berkata belakangan ini dia sulit sekali ditemukan. Apakah dia mencoba menghindari latihannya? Tapi Sitri berkata dirinya meninggalkan kesibukannya untuk membantunya. Namun dalam pikirannya, Sitri heran kenapa bocah ini selalu menatapnya dengan menyeramkan. Apakah dia alasan dirinya tidak bisa berkunjung? Sitri berpikir kalau dirinya menggunakan kemampuannya di hadapan anak ini, apakah dia akan semakin menatapnya dengan niat membunuh? Sitri kemudian meminta agar Nahen membawa Seri keluar dari sini. Tapi Nahen menanyakan apakah dia membutuhkan konsentrasi untuk melakukan skill itu.
Nahen berkata, kalau begitu, ayo kita tunggu Sitri melakukan interogasinya di luar, karena dia butuh konsentrasi tinggi. Dan Sere mengatakan, baiklah. Sere mengatakan, bukankah kemampuan utama Nona Sitri adalah fire magic? Jadi bagaimana caranya dia bisa menemukan Nebula Stone? Tapi Nahen berkata, itu benar sekaligus salah. Pada dasarnya, Sitri memiliki kemampuan yang unik, di mana kekuatannya itu bisa membuat lawan jenis manapun jatuh cinta padanya secara permanen. Sitri kemudian menggunakan skill pemikatnya pada Dekarabia sambil menanyakan apakah dia bisa memberitahunya di mana lokasi Nebula Stone. Meskipun syarat menggunakan skill ini mengharuskan target berada di bawah atau setara dengannya, tapi dengan kondisi Dekarabia saat ini, dia tidak akan bisa menolaknya. Setelah memberitahukan lokasinya, Sitri berkata, terima kasih banyak idiot. Sebagai hadiah, dirinya akan memberikan hatinya yang panas, dan Dekarabia terlihat sangat bahagia terbakar api cinta.